Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas Yesus Kristus, Putramu yang Kau anugerahkan kepada kami. Putramu yang tunggal, yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Dalam kuasa Roh Kudus, kami boleh bersama-sama mengimani misteri Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan Maha Esa. Persekutuan kasih itu dinyatakan kepada kami, dan kami boleh dibenamkan dalam persekutuan kasih yang kami terima saat kami menerima sakramen baptis. Pada pesta pembaptisan Yesus Kristus, kami ingin mengenang dengan penuh syukur baptisan yang Kau anugerahkan kepada kami semua sebagai kesempatan untuk mengalami keselamatan. Demi Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca dua bacaan yang diwartakan kepada kita dari tiga bacaan. Yang pertama itu dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan ayat 19 sampai 11. Kita tidak akan membacanya. Kita akan langsung membaca bacaan yang kedua, surat Santo Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11 sampai 14, dilanjutkan bab 3 ayat 4 sampai 7. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita
lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita baca Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini merupakan pewahyuan, pernyataan, penyingkapan rahasia bahwa Putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus tidak lain adalah juru selamat dan penebus kita. Dialah Putra terkasih Bapa. Melalui pembaptisan yang diterima oleh Yesus dari Yohanes Pembaptis, dinyatakan bela rasa bahwa kendati Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus sama dalam segala hal dengan kita manusia, namun tidak berbuat dosa, tapi Yesus rela menerima baptisan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan sebagai bagian dari bela rasa. Ia menyamakan dirinya dengan kita orang-orang berdosa agar mendamaikan kita dengan Bapa. Penandanya adalah Roh Kudus dalam rupa burung merpati yang turun padanya. Dan itu berarti pengurapan Yesus yang tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia sebagai Kristus, sebagai Mesias. Yang menarik adalah dalam Injil tadi dikatakan Yesus berdoa. Ketika Injil Lukas menceritakan misteri pembaptisan Tuhan kita, Yesus Kristus, hanya Dia yang mengatakan bahwa Yesus berdoa pada peristiwa pembaptisan itu. Hal ini mengingatkan kita pada doa Yesaya yang berdoa kepada Allah, "Kiranya Engkau membelah langit dan turun." Kita baca dalam kitab Nabi Yesaya bab 63 ayat 19. Dengan menarik perhatian pada doa Yesus, Santo Lukas menjanjikan pembaptisan Yesus sebagai jawaban
atas doa Nabi Yesaya. Maka dalam pembaptisan Yesus, Allah Bapa menanggapi doa dan seruan Nabi Yesaya itu. Bapa mendengar doa Sang Putra, membelah langit dan mengirimkan Roh Kudus ke atas Sang Putra yang menjadi manusia dalam Yesus dan disebut Kristus, Sang Mesias yang diurapi oleh Bapa sendiri dengan pencurahan Roh Kudus. Yesus dalam hal ini menjadi teladan kita untuk berdoa kepada Bapa. Dengan itu juga Yesus menunjukkan teladan cara berdoa yang benar. Doa berarti masuk dalam persekutuan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nanti di kemudian hari Yesus akan berfirman, siapapun yang berdoa dan meminta karunia Roh Kudus, maka Bapa akan menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Kita baca dalam Injil Lukas bab 11 ayat 13. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Roh Kudus yang turun ke atas dan mengurapi Yesus dengan cara tertentu, Roh menguatkan Yesus saat pembaptisannya di Sungai Yordan untuk pembaptisannya di kemudian hari melalui penderitaan di kayu salib di puncak Kalvari. Roh Kudus memampukan Yesus untuk menghakimi orang miskin dengan keadilan, kebenaran, kemurahan hati, dan kasih. Bahkan mengalahkan kejahatan dengan kemenangan. Puncak kemenangan tidak lain adalah kebangkitan dari alam maut. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus datang untuk menjadi tanda keselamatan bagi semua orang, sebagaimana diwartakan di dalam surat Santo Paulus kepada Titus yang tadi kita baca bersama. Maka kita diajak untuk bersama-sama bersyukur karena kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita. Bacaan pertama yang tidak kita bacakan, tetapi gagasan dasarnya dapat kita renungkan, yaitu penanda transisi dari mengutuk Israel atas dosa-dosa di masa lalu menjadi penghiburan, kekuatan, pengharapan, pemulihan, pengampunan atas dosa. Hal serupa terjadi dalam Injil. Ada transisi dari penghukuman dan pengampunan berkat pertobatan. Dan itu yang diwartakan melalui pelayanan pembaptisan Santo Yohanes di Sungai Yordan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada hal yang menarik pada bagian ini ketika Roh turun atas Yesus. Yang menarik apa? Biasanya yang namanya turun itu ke bawah, tetapi tidak dengan Roh Kudus. Turun ke atas Yesus dan mengurapi Yesus sebagai Kristus. Hal yang sama nanti akan kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 2 ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta yang perdana. Roh Kudus turun ke atas
para rasul. Ini satu refleksi yang saya renungkan, bahwa ternyata turun tidak harus ke bawah, turun bisa juga ke atas. Artinya apa? Dalam misteri inkarnasi Putra Allah yang Maha Tinggi turun ke bumi, tapi untuk memuliakan kita manusia karena karya keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Roh Kudus turun ke atas Yesus, mengurapi Yesus. Roh Kudus turun ke atas para rasul. Roh Kudus dicurahkan bagi gereja, bagi kita, orang-orang yang percaya. Bacaan yang kita baca dari surat Santo Paulus kepada Titus sangat jelas. Kita dipanggil untuk berbuat baik, dan dengan demikian karya keselamatan yang ditujukan untuk semua orang semakin efektif. Mari dengan penuh syukur kita kenang sakramen baptis yang dianugerahkan kepada kita, yang membuka langit dan bumi kehidupan baru untuk kita, karena sakramen baptis membuat kita dimeteraikan sebagai putri-putra Bapa, diampuni dari dosa-dosa asal, dan hidup dalam kebaharuan. Keselamatan dianugerahkan kepada kita. Jaminan keselamatan dianugerahkan kepada kita. Semoga bermanfaat. Selamat pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, Berkah dalam.